Untuk Mbak Anissa, coba di sini kita akan mencari jarak. Nah, kalau mencari jarak itu berarti kita harus tahu titiknya itu di mana. Misalkan di sini sudah ada titik-titik ini ya, A, B, C, D, E. Nah, di situ kalau misalkan mau cari titik A sampai titik B, berarti kita harus tahu dulu A itu di koordinat berapa. Nah, kita tuliskan A-nya. Coba kalau seandainya seperti itu, berarti kita harus jalan dari 0. Kita jalan dari 0 itu ke kanan kirinya dulu ya. Nah, dari 0 ini ternyata kalau ke A itu adalah ke kiri 2 langkah, 1, 2. Karena 2 langkah ke kiri, nah ke kiri itu min, berarti min 2. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, naik 5. Naik itu berarti positif ya. Berarti min 2,5. Kemudian yang B itu juga kita cari dari 0 juga. Pokoknya kalau nggak ada dari mana terhadap apa, itu berarti kita jalannya itu mulai dari 0. Nah, ini juga 1, 2, 3. Berarti 3 karena ke kanan berarti positif. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ke atas berarti 3,4 ya. Ke atas 4. Nah, berarti di sini kita udah punya titiknya. Kalau udah punya titiknya kita tuliskan. Dan 2,5, B-nya adalah 3,4. Nah, kemarin kan perjanjiannya ada X1Y1 sama X2Y2. Terserah Mbak Nisa mau X1Y1-nya apa yang B, boleh yang mana aja. Nah, berarti di situ kalau seandainya saya pengennya di sini X1,Y1, berarti yang B-nya itu adalah X2Y2. Nah, otomatis karena ini X1Y1, berarti X1-nya itu tidak lain adalah negatif 2, Y1-nya adalah 5. Nah, di sini X2-nya adalah 3, Y2-nya adalah 4. Kita cari rumus jarak. Jarak AB. Nah, berarti X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kita lihat tadi X2-nya berapa? X2-nya ternyata ini 3. Berarti kita masukkan 3 min X1. X1-nya berapa? X1-nya ternyata ini negatif 2. Negatif 2. Y2-nya ternyata ini 4 ya. Berarti kita masukkan 4. Y1-nya ternyata yang atas ini 5. Berarti kita masukkan 5 kuadrat. Nah, kemudian nih kita gunakan operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat ya. Min ketemu min itu kan plus. Berarti 3 plus 2, 5 kuadrat plus 4 dikurangi 5 itu negatif 1 kuadrat. Nah, dihitung kuadrat itu perkalian kembar, berarti 5 kuadrat itu 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Min 1 kali min 1, min ketemu min kan plus ya, berarti positif. 1 kali 1, 1, berarti positif 1. Dijumlahkan ketemu 26. Nah, berarti jaraknya adalah akar 26. Jadi seperti itu. Jadi harus tahu dulu titiknya itu apa. Kalau titiknya di soal udah ada, berarti tinggal menentukan perjanjian sendiri. Mbak Nisa melakukan perjanjian sendiri. Mana yang jadi X1Y1, mana yang jadi X2Y2. Tinggal dimasukkan ke rumus. X1 sama X2, Y1 sama Y2-nya itu diganti dengan angka yang tadi Mbak Nisa udah janjikan tadi ya. Udah tetapkan. Nah, di sini kan tadi Ibu kan
yang X1 nya menetapkan min 2 kayak gitu. Nah kalau Mbak Nisa nanti gimana gitu ya. Coba untuk mengecek kepemahamannya Mbak Nisa, silakan dicari ini jarak antara titik C dengan titik D ya. Nanti hasilnya berapa? Kita cek bareng-bareng.